Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya sallallahu alaihi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jamaah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini Allah masih tetapkan, awetkan, kokohkan iman Islam kita. Dimana kalau kita mau memanfaatkannya dengan baik, dengan benar, akan menjadi suatu keuntungan yang sangat besar di dunia akhirat. Bersyukur lagi karena Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita di bulan yang mulia, termasuk bulan yang banyak keutamaannya, yaitu bulan Sya'ban. Kami belum mengatakan Rajab Syahrul Zar'i, wa Sya'ban Syahrul Saqi, wa Ramadan Syahrul Hasawabi. Kata alim ulama, Rajab ini sudah lewat. Ini bulan menanam. Sya'ban bulan menyerah. Ramadan bulan menuai atau memanen. Bahkan dalam satu hadis yang masyhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati bulan Sya'ban ini dengan bulan turfa'un fi hil a'mal li rabbil alamin. Bulan yang mana di dalamnya ini bulan Allah Subhanahu wa taala angkat terima amalan-amalan manusia. Dan Nabi SAW melakukan sabdanya, dan aku paling suka dalam keadaan amalku ini diambil sedangkan aku sedang berpuasa. Maka amalan yang afdal ketika Sya'ban ini, atau istilah Jawa bulan ruwah, ini puasa. Semampunya, aku mampu saya tulis ya, saya tulis ayam lebih 3 hari, 13, 14, 15 bulan Sya'ban. Walaupun puasa sehari tidak apa-apa. Niat puasa sunnah mutlak karena kemuliaan daripada bulan Sya'ban, bulan ruwah. Karena memang kata Nabi bulan Sya'ban banyak diadakan manusia. Ini bukti Allah masih sayang sama kita. Bahkan di samping kita, di depan kita nyata-nyata ada orang tua kita, bapak, yang dulu Sya'ban masih ada, Rajab masih ada, Ramadan masih ada, tapi sekarang sudah tidak. Tapi bukan berarti Allah tidak sayang dengan dia, tapi karunia ataupun kesempatan hidup di dunia ini kok panjang, ini tanda Allah masih memberi kebaikan kepada kita. Tandanya apa? Kita ini disuruh untuk berbuat baik. Dan yang paling afdal dalam berbuat baik adalah taubat. Karena kita ini tidak terlepas dari dosa. Kita tidak terlepas dari dosa.
jadi pendidikan kita terhambat, bisa jadi hubungan kita kurang erat. Itu disebabkan karena kita kurang istighfar karena banyak dosa. Maka selalu istighfar demi menyambut daripada bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Insyaallah itu sebagai mukadimah pada pertemuan kita kali ini. Kita boleh kita buka tafsir yang lainnya. Jamaah rahmatullah, di pertemuan 2 pekan yang lalu, alhamdulillah kita sudah sama-sama mengkaji surat Hud, pembahasan tentang kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana beliau berdakwah? Disebutkan bahwa Nabi Nuh ini Nabi yang pertama kali menumpas yang namanya kesyirikan, menumpas daripada kejahilan manusia dalam menyembah selain Allah menuju ke tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit mengulas karena ini nanti akan ada urutan. Akan ada urutan. Kita baca dulu surat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun. Ayat ke 50 Pak ya? Ya. Wa ila 'adin aqahum wa arsalna, dan ketika kami mengutus ila 'adin kepada kaum 'Ad, aqahum saudara mereka, minal qabilah dari qabilah yang sama, Hudan mengutus siapa? Nabi Hud. Ketika kami mengutus Nabi Hud kepada kaum 'Ad, yaitu saudara mereka. Jadi kaum Nabi Hud ini masih saudara dengan kaumnya sendiri. Qala ya qaumi i'budullah. Qala berkata Hud, ya qaumi, wahai kaumku. Ini masih pakai bahasa yang halus. Walaupun kaumnya enggak mau taat sama Nabi Hud, tapi Nabi Hud ini masih pakai metode halus. Ya qaumi, wahai kaumku, i'budullaha, sembahlah Allah, wahduha, esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian, minnya di sini zaidah saja maksudnya. Ma lakum, tidak ada bagi kalian ilahin, sesembahan ghairuh, selainnya. Siapanya? Allah. In antum illa muftarun, tidaklah antum fi ibadatikumul awthan illa muftarun. Kata Nabi Nuh, tidaklah kalian fi ibadatikumul awthan, dalam penghambaan kalian kepada berhala-berhala. Awthan ini berhala-berhala, illa muftarun, kecuali hanya buatan ataupun mengada-ngada. Kadibuna Allah, bohong saja ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya nyembah selain Allah itu hanya buatan saja. Nyembah selain Allah hanya buatan saja. Nah, ayat pertama ini kita sampai di sini sementara. Kita akan perkenalan dengan kisah Nabi Hud dan kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Sebelumnya kita telah membahas kisah Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh. Mulai ada penyimpangan manusia menyembah selain Allah ini masanya Nabi Nuh. Nabi Adam masih normal-normal saja, Nabi Idris masih normal-normal saja, Nabi Adam, Nabi Nuh. Nah ini baru mulai banyak penyimpangan. Banyak orang bikin berhala, dulu itu orang soleh, dulu itu kiai, dibikin monumen, akhirnya cucunya tidak diwasiatkan apa-apa,
dijauhkan oleh Allah. Ayat ini kita sudah sama-sama kita ketahui sebelumnya. Kemudian dikasih itu air bah yang selamat Nabi Nuh dan pengikut. Nah, pernah saya sampaikan kalau masih ingat, keturunan Nabi Nuh ada 3 yang sekarang menjadi cikal bakal bangsa dunia. Ham, Sam, Yafit. Nah, kita fokus ke Sam. Nah, ke Sam inilah cikal bakal daripada nenek moyang ataupun keturunan kaum Ad. Kaum Ad. Dari Sam. Ham kita kemarin sudah bahas. Yafit sudah. Dari Sam yang kita kenal mentahnya saja itu keturunan orang Arab. Disitulah lahirlah daripada apa? Kaum Ad. Bahkan ada yang mengatakan Sam anak keturunannya Nabi Nuh itu hanya sekitar 3 periode saja sampai ke kaum Ad. Sampai ke kaum Ad. Berarti kalau dihitung masa dulu usianya setiap manusia itu 1000 tahun, berarti 3000 tahun sampai itu kaum Ad. Dan Nabi Nuh termasuk daripada keturunan kaum Ad. Maka di sini disebutkan ilah adil akhawhum. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Ad akhawhum, saudara mereka sendiri. Siapa? Dan Nabi Nuh. Nabi Nuh. Masih buyutnya itu. Ya, masih buyutnya. Jadi kaum Ad. Nah, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Darda, 4 nabi yang dari golongan orang. Pertama siapa? Yaitu Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Soleh. Yang ketiga Nabi Syuaib. Yang terakhir Nabi Yuka Hada. Yaitu siapa? Nabi Yuka. Nabi Nuh Abu Darda ini berarti siapa? Ya, Nabi Muhammad. Selain dari itu bukan dari bangsa Arab. Makanya kisah Nabi Hud ada 4 nabi. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad. Ini nggak ada di Injil. Lah kenapa? Karena kalau ada di Injil otomatis mereka akan mengakui bahwa Nabi ternyata ada dari Arab. Dari Arab. Kalau kita kenalnya Palestina Arab ya. Kalau kita sayang jauh ya, karena bukan Arab asli itu tadi ada. Orang yang itu termasuk Arab asli. Walaupun ada mengatakan Arab asli sekarang sudah punah. Nah, makanya mereka nggak ada kisahnya ini. Makanya di Al-Quran ditampakkan, dijelaskan bahwa ada itu Nabi Nuh. Cikal bakal Nabi pertama yang dari kaum Ad. Makanya di Injil nggak ada. Baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada kisahnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad. Selain itu ada Abraham ya, Ibrahim, Yusuf karena dari bahasa Bani Israel banyak sekali. Dari Bani Israel di sekitar ulama mengatakan 8 sampai 12. 8 sampai 12. Nah, Nabi Hud ini memiliki kaum Ad ini memiliki keistimewaan. Sekarang kita sedikit menyinggung tentang karakteristik kaum Ad. Kaum Ad itu punya karakteristik badannya kuat, rumahnya hebat. Badannya kuat, rumahnya megah. Nah, ada yang mengatakan itu dulu di Al-Ahqaf. Ada yang mengatakan Al-Ahqaf itu antara Oman sampai Hadramaut. Hadramaut itu Yaman. Nanti lihat kita lah tulisannya dibahas lagi. Tapi itu selisih paham. Tapi kebanyakan mengatakan ya Yaman. Makanya di sana ada situsnya. Kalau komplek rumahnya tinggi, besar-besar. Karena badannya besar. Ingat, hanya kaum Ad. Jadi ketika itu banyak kaum, tapi kaum Ad ini diberikan keistimewaan badannya kuat, bisa buat rumah yang hebat. Baik, ketika ada ulama dalam menjelaskan kekuatan kaum Ad mengatakan kalau ada kaum yang berantem sama kaum Ad, itu orang kaum yang lain itu berkelompok, kaum Ad cukup diutus satu saja sudah selesai perkara. Makanya ada amalan idza batostum jabari. Kalau di Jawa
Tapi saya anjurkan bukan ninju orang, tembok lah. Kira-kira bagaimana? Tes dulu tuh. Pokoknya satu kauman saja diutus ke satu kabilah yang lain atau suku yang lain, kaum yang lain, itu sudah menyelesaikan masalah. Kalau nggak ada yang berani, nggak ada ya. Nah, karena diberikan kenikmatan seperti ini, bahkan ulama juga selisih paham. Ada yang mengatakan kaum ini cucu daripada Nabi itu, tapi fisiknya lebih tinggi ketimbang kaumnya Nabi. Tapi sama Ibnu Katsir dibantah bahwa yang tertinggi manusia itu adalah Nabi Adam, 60 hasta atau 30 meter. Tetap itu yang paling tinggi. Tapi ulama masyhur kebanyakan mengatakan kaum ini fisiknya memang hebat-hebat, kuat-kuat, bahkan lebih daripada kakek moyangnya dulu. Kakek moyang dulu. Ada mengatakan yang puluhan, ada yang mengatakan ulama. Kalau dibantah dengan Ibnu Katsir membantah ya, Nabi Adam yang paling tinggi 60 hasta, 30 meter. Dan tinggi sampai atap berapa ya? Masjid 4 ya, tinggal bayangkan saja. Kira-kira tower yang berapa orang signal handphone. Nah, karena memiliki kekuatan, memiliki kenikmatan karunia dari Allah, akhirnya kufur nikmat, akhirnya dolim, itu sudah rumus Pak. Ketika orang memiliki kebaikan dengan kelebihan dibandingkan yang lain, kalau nggak pintar-pintar menjaga, pasti timbul sifat sombong. Nah, cikal bakal daripada kemusyrikan, kekufuran apa? Dulu kaum ini nenek moyangnya kaum ini kalau gunung itu kalau ketutup awan kabut itu biasanya susah untuk menjadi tanda. Kan orang-orang dulu tandanya bukan tulisan 200 meter awan pasang, terus berapa lagi? Nggak ada seperti itu zaman dulu. Zaman dulu setiap ada bukit, ada gunung, dikasih batu sebagai tanda. Ini, oh saya sudah sampai di sini nih. Oh, tandanya ada, kasih tanda. Nah, kemudian di bukit mana? Kalau orang jalan, oh di sini nih. Karena tahu kalau bukit itu tertutup sama awan, makanya supaya tinggi dikasih tanda. Dengan Quran itu ayat dikasih tanda, supaya orang yang jalan itu tahu. Jadi orang semua soleh-soleh taat. Tapi generasi ke generasi sampai kaum ditambah dengan kecongkaan, kesombongan atas kemampuannya sendiri. Nah, ketika itu diutuslah Nabi Hud untuk mendakwahkan ketauhidan bahwa Allah lah yang esa. Kenapa? Karena zaman itu sudah rusak. Tanda-tanda yang dibuat oleh nenek kakek moyangnya dijadikan sembahan. Karena kalau saya kuat dari mana kuat ini? Saya bisa makan ini dari mana? Oh, itu tanda dari dulu sudah ada. Bisa jadi dari situ. Bisa jadi dari situ. Maka udah jelas orang-orang negara-negara Islam. Saya tidak menyebut Indonesia, negara-negara Islam itu paling anti Pak bikin monumen dari fisik manusia. Di mana? Mungkin Pak Pala yang pernah tahu Pak di Arab fisik manusia patung gitu. Ya. Dan kita terbuka biasanya ya manusia. Saya nggak akan komentar Indonesia. Karena Indonesia sejarahnya dari dulu ada sejarah. Enggak kita langsung hukumi sekarang matangnya, tapi dulu sejarahnya Indonesia itu udah mending daripada bikin yang buto kan lebih parah. Gimana lebih parah? Paling enak dia membuat monumen fisiknya manusia, hewan. Sampai saya di Pakistan itu dia orang nggak ada bikin seperti itu. Nah saya di India baru orang Islam sampai besar-besar ya monumen fisik manusia ataupun dewa. Nah karena kecongkaan akhirnya diutuslah Nabi Hud alaihi salam ke kaum Ad. Nah kaum Ad nanti sampai keturunannya ada Nabi Soleh, kemudian ada kaum Samud. Ini yang Nabi Arab. Kalau kita kembali ke ayat yang kita baca tadi, pertama, wa ila adin aqahum, dan kami mengutus ke kaum Ad, aqahum saudara mereka sendiri. Siapa? Huda. Qala ya qaumi ibudullah, berkata ya qaumi ibudullah, wahai kaumku menyembahlah Allah, malakum min ilahin ghair in antum illa muftarun. Enggak ada bagi kalian sesembahan kecuali Allah.
In antum, jika kalian, in antum, tidaklah kalian kecuali kalian itu mustarona mengada namanya orang kaya semua. Tapi kalau nggak ada agama, nggak ada generasi yang mewariskan daripada agama nasihat-nasihat yang baik, akhirnya bingung Pak. Kan segala sesuatu mesti nyari induknya. Saya kaya ini dari siapa? Oh, warisan bapak saya. Bapaknya membanggakan. Membanggakan masih dalam tahap yang wajar. Tapi kalau sampai rusak, akhirnya bapaknya, ya ini didengar-dengar. Kalau saya nggak ada bapak saya, ini belum tentu saya bisa jadi seperti ini. Ini termasuk syirik khufi, syirik yang nggak nyembah berhala. Tapi kalau diyakini kalau bahwa yang kata itu mendatangkan adalah bapaknya karena warisannya, maka itu menjadi syirik khufi. Ulama bisa dijawab menyebutkan syirik jahri menyembah berhala. Sekarang sudah terlihat siapa yang menyembah ini, siapa yang baik. Tapi syirik khufi ini susah sekali dihilangkan. Kalau jadi walinya Allah, kita jangan pernah meyakini sesuatu kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu. Itu nanti, itu namanya iman. Bahkan sering saya sendiri, ya sama orang yang keluar, bapak jangan sampai keluar. Kamu kalau nggak ada bapak, makan apa? Berarti bapaknya dewa Sri atau Solo, dewa pagi. Jadi kalau orang kaya itu angkat keturunan yang mesti jerai Pak. Ya, kalau kalimat itu sebenarnya membutuhkan daripada penjelasan. Tapi kalau kalimat itu diyakini dengan mentah-mentah kalimat itu, maka secara langsung orang sudah masuk ke dalam kesyirikan. Tapi yang dimaksud ya, walaupun mayoritas orang manusia mengatakan bahwa saya kalau nggak ada bapak yang ngurusi, yang kamu kemarin keluarkan ya siapa? Ini nggak ada siapa tanya. Bukan berarti tidak. Tapi itu kalimat-kalimat yang menurut hemat saya tidak layak untuk diucapkan oleh orang yang benar-benar hatinya yakinnya hanya kepada Allah. Buktinya sekarang yakin bapaknya meninggal, buktinya malah tambah pintar, buktinya ibunya malah dapat suami yang pengusaha karena masih ting-ting. Saksikannya kebanyakan anak yatim itu makin terjadi. Adanya bapaknya nggak bisa mendapatkan, hanya masih itu yang perlu kita tahu. Malakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Kalau ada itu namanya bohong, itu namanya bohong. Ya qaumi, Nabi Hud menyebutkan, ya qaumi, la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Ayat selanjutnya 51, ya qaumi wahai qaumi, la as'alukum alaihi, la tidaklah as'alukum aku minta kepada kalian alaihi ke atas tafsirannya ala tauhid, ke atas dakwah tauhidku ajran upah in ajriya illa 'ala alladhi fatarani. In ma ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Tidaklah upah, innya itu maksudnya tidak ajriya, tidaklah upahku illa kecuali 'ala alladhi fatarani, atas tanggung jawabnya dan yaitu Allah fatarani, khalaqani, yang menciptakan aku. Aku nggak nyari upah sama kalian karena upah ini ditanggung oleh Allah fatarani, khalaqani. Afala ta'qilun? Apa kalian tidak berpikir? Ini namanya dakwah Nabi Nuh, nggak minta upah. Bukan berarti terus kalau ada ustaz nggak nyaloni Pak ya. Itu butuh penjelasan. Ya saya sedikit nih masalah fikihnya lah. Walaupun kita sekarang kajian masalah upah, ya, masalah upah mengajar agama, mendakwakan agama. Nah, upah menerima upah boleh saja. Menerima Pak ya, menerima boleh saja. Kalau minta baru tidak. Maka ulama katakan apakah masih dapat pahala? Bagi orang yang mengajarkan Al-Quran, bagi orang yang mengajarkan agama, sedangkan yang menerima upah masih selama upahnya diniati untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Dan memang tidak ada profesi kerja yang lain untuk mencukupi keluarga. Ya nggak boleh itu
Nah, begitu loh. Harus jelas. Nggak usah dijelaskan. Nggak usah diperjelas. Makanya kita ulama atau usaha sekarang ya nggak narik, tapi asistennya ya narik. Kalau lagi ini Sama nggak juga. kata soma dengan tiga ya, untuk otomatis gitu. Jadi menerima yang nggak boleh itu minta. Kalau nggak dapat ini aku nggak mau sih. Dan sampai terucap ini kan teguran bagi ahli-ahli agama, ahli-ahli. Tapi ya harus tetap ya, kita yang memikirkan, kita yang memikirkan. Tapi kalau Nabi, ya Nabi dakwah nggak ada yang minta apa. Jadi Nabi mengajak keimanan, ketauhidan bukan berarti karena mengharapkan sesuatu. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yusiris samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ya qaumku, bahasa kata jamaah. Wa ya qaumku istaghfiru, mintalah ampun kepada Allah, Rabbakum, kepada Tuhan kalian, minasyirki, dari kesyirikan yang telah dibuat oleh kaumnya tersebut. Tsumma tubu, kemudian taubatlah kalian, irji'u, kembalilah ilahi bita'ah, kembalilah kepada Allah dengan ketaatan. Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan kesempatan. Suruh istighfar, suruh taubat. Suruh istighfar, suruh taubat. Kalau istighfar itu minta ampun atas apa yang kita telah kerjakan. Kalau taubat apa? Berbuat sesuatu ke depannya dengan kebaikan. Maka kelihatannya kayak sama. Taubat, istighfar. Kalau istighfar itu mengistighfaris kelakuan ataupun amalia kita yang kita telah kerjakan. Tobat kamu tobat. Terus siapa? Maka ada orang mengatakan tobat itu tidak mengulangi, tobat itu tidak mengungkit-ungkit, tobat itu tidak bangga terhadap kemaksiatan yang telah terjadi. Nah, mending benar bapakmu 10 titik mati. Minta jaga lah. Itu namanya tobat. Jadi kedepannya tobat. Selama orang masih hidup, semua dosa Allah ampun. Ada pun ayat yang menyatakan innallah yaghfiru ayyushraka bihi duna dzalik. Yang kurang lebih artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Innallah la Innallah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Al-ayat. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, selain itu diampuni bagi siapa yang dikehendaki. Ini bagi orang yang matinya dalam keadaan syirik, dalam keadaan murtad. Makanya orang kalau syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Jadi selama dia masuk Islam dia diampuni. Jadi maksud itu kalau mati dalam keadaan syirik, dia punya dosa membunuh, dia punya dosa mencuri, itu selain daripada syirik masih ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik, nggak ada. Allah kan mau mengampuni, tapi Allah sudah janji kok. Ya masalah hak prerogatifnya Allah mengampuni. Tapi kalau untuk syirik mati dalam keadaan syirik, berarti tidak diampuni. Jadi kalau orang itu syirik seumpama kemudian tobat, ya berarti syiriknya kalau memang diterima tobatnya berarti diampuni oleh Allah. Jadi nggak harus, oh kamu dulu 15 tahun ya syirik, wah itu nanti diampuni oleh Allah. Ya kalau dia mati dalam keadaan Islam, dia bertobat dari 15 tahun dia nyembah apa pasti diampuni. Kenapa begitu? Karena sahabat
karomallah wajah. Allah memuliakan wajahnya karena nggak pernah nyembah kecuali selain kecuali Allah. Sahabat berarti Sayyidina Umar menyembahkan dia musyrik, berarti nggak diampuni. Karena radhiyallahu anhu wa radhu kalau sudah ridho, mereka pun sudah ridho kepada Allah sebagai orang Islam, masa nggak diampuni? Itu dari. Nah, ayat ini kalau dibaca orang nggak belajar ya takut. Saya ini nggak Islam, nggak belum lama. Sedangkan ini umur saya sudah 10 tahun lagi mencapai 70. Wah, nggak diampuni ya, nggak untung kan? Aku 10 tahun, syirik 40 tahun, karena nggak ada guru. Kalau tahu masa syirik karena syirik mati lah. Perhitungannya merah kan? Nah, makanya pokoknya kita berburu. Sumatu ilai taubat, kembali kepada Allah dengan ketaatan. Yursil sama, maka niscaya pasti akan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan as-sama, langit, yaitu yang maksud adalah al-matar, wa kan yang mana dulu kaum Ad susah banget untuk mendapatkan air. Sampai sekarang membuktikan Oman sampai Hadramaut itu daerah yang bersama. Alhamdulillah kalau bencana tidak berani bisa, pokoknya dari Allah maksudnya mendatangkan lulusan Yaman. Kemarin itu lulusan Yaman. Walaupun hujan tadi, lulusan Yaman. Lancar. Emang lulusan Pakistan sudah. Yaman. Jadi kita nyari keberkahan tempat. Tempatnya ada berkah. Banyak orang taat di sana, insya Allah berkah. Amin. Amin ya Allah. Amin, iman, imun. Amin. Yursil sama, maka wakan kodumanahu yang mana mereka dulu itu tercegah mendapatkan air. Saya kemarauan dan kekeringan. Alaikum midaror, ke atas kalian midaror dengan beras, kasih jurur, banyak airnya itu. Kalau kamu istighfar, kalau kamu mau taubat, taat, alaikum midaror, pasti akan dapat air yang beras, hujan yang beras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan akan ditambah ke atas kalian kekuatan ila quwwatikum, ke atas kekuatan kalian dari kekuatan kalian bersama kekuatan kalian. Tadi sudah dijelaskan kelebihan dari taubat apa? Fisiknya kuat, fisiknya kuat. Tapi kalau mau tambah kuat lagi, dilmani wal kekuatan apa? Harta dan anak, harta dan anak. Akan ditambah lagi dengan harta dan anak. Nah, dua perkara ini jadi bangga-bangga manusia sekarang. Bahkan ilmu kadang-kadang orang punya ilmu bangga, dia bangga, tapi belum tentu orang itu merasa heran dengan kebanggaan karena ilmu, nggak dijamin. Tapi kalau yang dibanggakan sudah anak, sudah awali, sudah harta, ini mayoritas manusia pasti pengen, pasti. Itu mobil rodanya Pak, ini yang mobilnya rodanya cuma 3. Anak mobil, wow. Pas kecil masih bayi nangis, ngompol, bu, anak ini. Bila sudah wisuda, ada yang tanya, anak siapa? Oh ya aku. Oh, dulu pas ngomong anakmu ibu. Jika sudah sukses itu anak. Kadang orang nggak tanya aku bilang, Pak, itu anakku ya Pak. Anaknya berapa? Nah, kalau yang beli nggak ada, anakku ini beli itu. Makanya menjadi kebanggaan. Tapi kalau anak tambah lagi, walau mujrimin, dan jangan kalian berpaling sehingga berbuat mujrim apa? Berbuat dosa besar, yaitu apa? Musyrikin, syirik. Kalau kasih janji, kalau mau taat, mau tobat, mau istighfar, turunkan hujan, alaikum midaror. Ini pertahankan harta zaman dulu pertanian, kalau nggak ada hujan hartanya nggak akan
Maka manusia itu kalau nggak ada hujan, nggak ada air maksudnya, dia akan mati, kelaparan, kekeringan, kehausan. Di sini Yusuf sama. Qalu ya Hud ma jitana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Qalu, mereka berkata, dan siapa? Ya Hud, wahai Hud, ma jitana, tidaklah kamu mendatangkan kepada kami bi bayyinatin, bukti yang nyata, burhan ala qawlik, bukti yang nyata, tanda-tanda mukjizat. Wa mana bitariki alihatina an qawli, dan kami tidak akan meninggalkan alihatina, sesembahan kami, an qawlika, karena alasan perkataan, gara-gara dakwah, ai qawlika, karena dakwah. Wa mana laka bimu'minin, wa, dan tidaklah nahnu kami laka kepada bimu'minin, percaya, enggak akan kamu nggak bisa datangkan bukti kok, mujizat. Wa mana laka bimu'minin, kami nggak akan percaya. Kalau kaumnya Nabi Nuh, siapa namanya? Nah, apa ya? Karena nggak viral apa? Nah, Nabi Nuh yang kena banjir, kaum rusak, itu menuduh Nabi Nuh sesat. Wong nggak ada air, nggak ada hujan, kok bikin. Tapi kalau kaum menuduh Nabi Nuh ini dengan sebutan bodoh, gila, terus dusta. Dusta. Ya, sudah tradisinya dari dulu seperti itu, kok kamu dakwah seperti itu kan aneh. Wa ma laka bimu'minin, kami nggak akan percaya kepadamu, kami nggak akan iman kepadamu. Sekali lagi, Pak, mukjizat ini ada di apa? Allah berikan kepada para anbiya, para nabi dan para rasul. Tapi bukan berarti itu kemauan daripada rasul itu sendiri. Ketika kaum yang minta mukjizat, ya belum dikasih, karena mukjizat itu dari Allah. Maka walaupun kaum yang minta datangkan ini, datangkan itu, kalau Allah nggak ada, nggak ada. Dan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, ini kebanyakan mukjizat itu apa yang bisa dilihat oleh mata, apa yang bisa dilihat oleh mata. Nabi Musa kita pernah bahas, Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang mati, ini yang bisa dilihat oleh mata. Baru kaum-kaum baru masa-masa terakhir Muhammad, ini mukjizatnya double. Apa? Mukjizat tentang adanya apa-apa yang bisa dilihat oleh mata ataupun yang tidak bisa dilihat oleh, termasuk yang baru saja kita peringati Isra. Mata nggak ada saksi. Siapa saksinya? Nggak ada saksi. Dalam waktu sekejap kok bisa dari Mekah sampai Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, PP lagi. Nah, PP lagi, kok bisa seperti itu? Nggak ada saksi lagi. Tapi itulah iman. Kalau orang mau berpikir dia ada pintar, maka dia umatnya Nabi Muhammad itu paling pintar. Karena percaya terhadap sesuatu tidak butuh apa yang dilihat. Karena biasanya mata itu sudah menjadi kebiasaan. Itu adalah apa? Percaya dengan yang nampak, membongkar yang tidak nampak. Kalau iman hanya pakai mata, berarti orang buta nggak bisa. Nggak bisa melihat. Orang buta nggak bisa beriman. Makanya agama bagi siapa? Bagi orang berakal. Orang gila nggak sholat nggak masalah, karena akalnya nggak benar, akalnya nggak pas. Tapi bagi akalnya yang pas, ya tetap dia dapat syariat agama. Makanya agama ini untuk orang-orang yang berakal.
manapun. Kami tidak mengatakan fi sya'nika terhadap dirimu wahai Nabi Hud, illa taraka kecuali menimpamu asobatan menimpamu ba'du alihatina bisu'in sebagian daripada sesembahan kami dengan keburukan. Kami tidak mengatakan kecuali kamu itu tertimpa seperti itu karena daripada akibat sesembahan kami. Itu tadi tuduhannya kaum kepada Nabi Hud adalah gila, bodoh, dan dusta. Nah, maka di sini nih titik amannya di sini maksudnya. Ba'du alihatina bisu'in fa balaka lasabaka iya fa'al tahdi. Kamu mencaci Tuhan-Tuhan kami, bahasanya kamu mencacinya. Balaka. Apa Tuhan-Tuhan kami menyumpah serapan kamu, lasabaka. Kemudian gara-gara kamu mencacinya, karena cacian iya fa'al tahdi. Kemudian kamu ngidu. Karena Tuhan sesembahan kami ini sudah murka, maka gara-gara kamu mencelanya, maka kamu ini ngidu. Apa? Itaroka ba'du alihatina, sebagian daripada sesembahan kami mempengaruhimu. Kamu maksudnya, ya, kamu dibuat gila sama sesembahan kami, karena kamu dakwahnya enggak pas. Kamu gila, kamu ngidu, kamu dusta, kamu bodoh. Qala inni usyhidullah. Nabi Hud berkata, ini sesungguhnya ingsun usyhidullah, bersaksi kepada Allah alayya terhadap diriku, washhadu, saksikanlah atau persaksikanlah wahai kaum anni bari'un mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku bari'un, terbebas, mimma dari apa-apa tusyrikun yang engkau syirikkan atau yang engkau kufurkan. Bahaya, makanya menghina Nabi bisa jatuh kepada hukum murtad. Apalagi hinaan itu terkait dengan apa penyampaian dari Nabi. Kan kita disuruh iman kepada Nabi dengan apa-apa yang datang dari Nabi. Iman billah wa nabi wa ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang datang dengan Nabi. Kalau tuduhannya Nabi dusta, berarti ada ajarannya yang dusta, bohong. Kalau Nabi gila, berarti ajarannya gila. Makanya murtad jadi. Enggak perlu mengatakan Nabi itu bukan Nabi, itu pelecehan. Mengatakan Nabi dusta, Nabi berbohong, Nabi bodoh, Nabi lalai, itu kata-kata yang bahaya sekali. Karena kita iman bukan hanya iman kepada fisiknya Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu ada, ya ada, tapi kita harus beriman dengan apa-apa yang datang dengan Nabi, maksudnya dengan apa yang dibawa. Quran dari mana? Dari mana Quran? Toko. Lapasnya siapa yang mengeluarkan lapasnya? Dari lisannya Nabi. Makanya mengurangi sengaja berwawu itu bisa jadi hukumnya murtad kalau sengaja ya. Karena apa? Dia seakan-akan membohongkan Nabi. Jadi Nabi pakai wawu kok kalau pas berfirman. Allah berfirman disampaikan Nabi pakai wawu. Kok kita wawunya kita hilangkan sengaja? Kok nggak ada wawunya nih? Murtad. Baik lafaznya dikurangi sengaja ataupun kandungan makna. Sholat, aku sholat, bukan aku sholat kok. Aku doa. Suruh doa kamu ini, itu berarti sudah hukum. Maka iman itu fisik sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Atau iman sama Quran, tapi bilang Nabi itu kayaknya nggak ada deh. Bagaimana? Pokoknya nggak ada. Itu kufur. Mau contoh. Wasyhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Min dunihi fakiduni jami'a tsumma la tunzirun. Min duni, dari selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala, fakiduni, maka
bihur. Ihtalu fi halaki, lanjutkan itu kerusakanmu kepada diriku. Kamu mau bikin apa terhadap diriku? Jami'an, semuanya. Antum wa unthanukum, baik kamu ataupun sesembahan kalian. Tumala tundirun. Kemudian jangan mundur-mundur, gak usah tunggu-tunggu lagi. Tamhalu, gak usah tunggu lama-lama. Kalau memang benar. Ini adalah mengatakan ini ayat membuktikan tentang keberanian Nabi Hud melawan menghadapi kaum Arab. Kan istilah lafaznya fakiduni, lanjutkan makarmu kepadaku jami'an, semuanya. Jadi kita tahu tadi apa? Satu kaum Ad saja bisa menyelesaikan kabilah-kabilah yang berselisih. Tapi ada lafaz jami'annya di sini. Tandanya apa? Gentlenya Nabi Hud ketika menghadapi kaum Arab. Makanya Nabi Hud termasuk daripada kaum Arab. Ya, badannya juga kekar-kekar juga, tapi memberani juga. Summalah inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbakum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Nah, berani enggak cukup berani, Pak, tapi berani di sini disertai dengan hati yang tawakal kepada Allah. Kenapa dulu para wali jalan di atas air enggak gelap? Kenapa dulu para wali megang api enggak panas? Tawakalnya bagus sempurna. Jangan hanya mandang wali itu Islam. Iya, kita Islam, tapi kita loncat pulang saja jebur. Apa tawakalnya? Belum sesempurna para wali, para ulama, aulia. Nekat-nekat boleh, tapi disertai dengan iman yang mantap. Oh, kemarin ayah ini pokoknya di jalan turunan tajam, menikung, licin, kebut kok. Aku lihat sekali kebut kok. Mau soal bawa ini, kebut bener, masuk bunga. Beda tawakalnya. Makanya kita belajar tawakalnya, bukan nekatnya. Tapi yang belajar tawakalnya. Makanya ini tawakal itu. Kenapa Nabi kok bisa berani ini? Kemudian insun tawakal itu, tawakal insun ala Allah, ke atas kepada Allah. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuk, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Dan Tuhan min dabbatin, ma tidak ada, minyak tambahan saja zaidah. Min dabbatin, tidak ada melata, hewan melata. Nasmatin tadubu ala ardi, yang melintas berjalan di muka bumi, illa kecuali huwa akhidun binasiyatiha, kecuali huwa dia Allah akhidun memegang, dalam arti menguasai, binasiyatiha apa? Ubun-ubunnya, kepalanya, aimalha yang menguasainya, wa quhaha yang memaksanya, fala nafa'a wala dharara illa bi'idnih, maka enggak ada manfaat, enggak ada mudarat kecuali atas izin Allah. Kan Nabi, kan kaum Nabi kan mengandalkan kekuatannya, maka sama Nabi Hud dakwahnya dengan menggunakan lafaz apa? Bukan kamu, tapi hewan saja yang itu remeh. Hewan saja yang remeh itu Allah Subhanahu wa taala menguasai. Apalagi kamu. Hewan saja dipegang ubun-ubunnya. Melata di sini termasuk manusia. Hewan akal bagaimana akal? Manusia hewan yang berakal. Kalau hewan binatang, hewan yang tidak punya akal. Otaknya punya, tapi akalnya tidak ada. Wa qasaman nafiyah, artinya ubun-ubun bidikri li'anna min akhdhi binafiyatihi yakunu fi ghayatid. Kenapa disebutkan ubun-ubun? Allah memegang, menguasai, mengatur ataupun mengendalikan ubun-ubun makhluknya bidikri
huruf tinggalan ini tanda penghinaan. Maka nggak takut ibaratnya bahasa kita nggak takut dari huruf itu nggak takut. Karena yang dewa-dewa dan semua makhluk itu Allah Subhanahu wa taala pegang huruf. Kita dipegang hurufnya Pak menghormatnya tidak. Masih baik ya. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Inna satamani rabbi Tuhanku ala siratin mustaqim, ke atas jalan yang lurus. Maksudnya apa? Al-tariqil haqqi wal adl. Atas jalan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan. Wa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastaghfiru rabbi qauman ghayrakum wa la tadhunnuhu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Fa in tawallaw, maka jika tawallaw berpaling, kalian berpaling, fihi khatfu ihda'ita aita'amun. Aslinya lafaznya fa'in tatawallaw, taknya dari kata ainu, tatawallaw, aita'amun, berpaling maksudnya. Kalau kalian berpaling, faqad ablagtukum, sungguh ablagtukum, aku telah menyampaikan kepada kalian ma ursiltu bihi, perkara ataupun amanah untuk mendakwakan, ursiltu yang aku diutus bihi dengan perkara tersebut, ilaikum, ke atas kalian. Kalau kalian tetap tidak mau taat, ya sudah, aku lepas. Setidaknya aku sudah menyampaikan sesuatu yang apa tujuannya aku diutus menjadi nabi. Ilaikum wa yastaghfiru rabbi qauman ghayrakum, dan akan Allah akan ganti, wa yastaghfiru, dan akan mengganti sinten rabbi Allah, saya rabbi Tuhan, qauman, kepada kaum ghayrakum, selain kalian. Nah, mau tahu ya apa, tapi Allah pasti akan ganti dengan kaum selain kalian. Wala tadurrunahu syai'an, dan tidak akan membahayakan kepadanya sedikit pun, sesuatu pun, bisyrakikum, dengan sebab kemusyrikan kalian. Kalau nggak mau taat ya sudah, saya sudah berjuang, saya sudah berdakwah, yang jelas Allah pasti akan mengganti dengan kaum yang lebih daripada kalian. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz, sesungguhnya Rabbi Tuhan ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, hafizun, menjaga, penjaga, maha penjaga, raqibun, pencatat atau pengawas. Kalau kalimat semena-mena ya tetap akan mendapat hitungannya. Namanya raqib, atid, pengawas. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna najjaynahum min 'adzabin ghalid. Walamma, ketika jaa datang amruna, ketetapan kami. Di situ maksudnya apa? Ada kami. Najjayna hudan, kami selamatkan Hud, Nabi Hud, walladzi, dan orang-orang aman yang beriman, ma'ahu, bersama siapa? Bersama siapa? Nabi Hud, birahmat, dengan rahmat, maksudnya hidayah, minna, dari kami, rahmat dari kami, walladzainahu, dan kami akan atau kami selamatkan mereka min adzabin ghalid, dari azab yang dahsyat, syadid, azab yang besar atau dahsyat. Walamma jaa amruna, ketika datang azab kami menimpa kaum Ad, kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepada bersama Nabi Hud.
sebabkan rahmat kami, hidayah kami, dan kami akan selamatkan dan ada dari azab yang boleh, yang sangat yang besar, dahsyat. Fisiknya kuat, rumahnya hebat, musnah dengan apa? Angin, musnah dengan angin. Firman yang lain, rihun fiha adabun alim. Rih, angin, fiha dalamnya adabun alim. Angin itu berbentuk awan. Kan tahu daerah yang kaum ini kekeringan. Datang itu angin berupa awan. Datanya kapan Pak? Ya pas itu. Berapa lama Pak? 7 malam 8 hari. Semua senang karena tahu kalau ada awan tanda yang mau hujan. Senang banget. Ternyata awannya bukan seperti rebus gembet yang kalau datang ataupun meliputi manusia langsung tahu. Bukan rebus gembet langsung tahu karena panas. Tapi angin ini, awan ini membuat dingin, yang mana dinginnya sangat, jadi matinya itu dalam keadaan tersisa. Kalau langsung mati, nggak hebat lah, nggak seru, karena nggak sisa itu. Bahkan ulama menjelaskan saking dinginnya 7 malam 8 hari, ini dalam kondisi fisiknya masih hidup, ini khususnya berkeluar-keluar, saking dingin sekali. Badannya kuat, rumahnya hebat, musnah dengan gara-gara angin. Ada sampai sekarang tahu apa angin wujudnya kayak apa? Tidak tahu. Kalau ada wujudnya putih tandanya itu asap. Ya kan? Kalau ada baunya tandanya apa? Kentut, kan gitu kan. Tapi ketika angin sendiri, kalau anginnya kan jalan, ini nggak bisa tahu itu goyang pohonnya. Itu kan tanda-tanda saja. Yang badannya kuat, besar, hebat, musnah dengan gara-gara kalau yang penting sampai malam hari ke-8 kan 7 hari 8 malam. Hari ke-8 akhirnya orang-orang kaum yang ingkar itu diangkat muter-muter ke langit ke atas, kemudian dijatuhkan, tancapkan ke bumi. Tancapkan ke bumi. Makanya nggak boleh sombong, punya kemampuan nggak boleh sombong. Termasuk ustaz punya ilmu nggak boleh. Siapa ustaz yang sombong? Yang pamer ilmunya belum tentu. Ustaz yang sombong itu orang yang nggak mengajar, pelit ilmunya nggak dibagi, pelit. Nah, kalau sama ilmu nggak boleh Pak. Ini janganlah nanti surga itu sempit jadinya. Ada surga sempit. Semakin menyebarkan semakin luas. Itu bagi ustaz. Bagi pedagang itu kan ada toko 1, 01, 02, 03, 04. Ada ya Pak? Ya, alhamdulillah. Enggak boleh sombong. Apa tandanya sombong? Enggak boleh padahal logikanya namanya manusia kuat, yang minimal lah datang itu besi loh. Besi lah. Tapi besi bukan besi kuat. Besi yang baru-baru lancar kan gitu kan. Kalau itu kan hebat. Kenapa? Karena keras dan keras. Ini dilawan dengan angin saja. Dengan angin saja. Yang itu menyelimuti kedinginan sampai 7 malam. 8 hari. Kalau itu greget bahasa kita ya, bukan bahasa Allah ya. Greget kalau ada orang yang menyembuhkan sesuatu, biasanya hindarkan dengan sesuatu tersebut. Selalu gara-gara mobilnya biasanya itu biasanya keluarga hancur gara-gara mobil, sampai dia setruk pun gara-gara mobil. Karena dia bangga dengan sesuatu yang nggak layak dibanggakan. Nggak layak dibanggakan. Karena kebanggaan akhirnya menunjukkan kesombongan, ditegur nggak mau karena sombong. Bahkan kata Nabi, sezaman saja ada kesombongan dalam hati manusia nggak akan mencium baunya. Al-kibriyah lidah, kata Allah, kesombongan ini lidah. Siapa yang menyelisih, siapa yang menandingi, kamu campakkan di dalam neraka. Sifat-sifatnya Allah ini perlu kita realisasikan, tapi sifat-sifat tertentu nggak boleh. Mutakabir, yang maha sombong, al-jabbar, maha
boleh puasa, ada. Itu pun paksaan dari Allah. Bahkan hukum itu adalah paksaan. Nah, maka sifatnya Allah itu jangan direalisasikan karena tidak semua sifatnya Allah direalisasikan. Kenapa kalau Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahimnya Allah, Al-Qudusnya Allah, ya kita belajar dikit-dikit mensucikan diri kita, maha kasih sayangnya Allah, kita juga belajar untuk kasih sayang. Tapi kalau yang mutakabbir, jabar, sombong, memaksa, oh jangan. Kamu karyawan itu paksa ya. Bukannya sering kajian, pengajian. Iya. Kau kan lebih merealisasikan sifatnya Allah. Tapi ngajinya cuma mukadimah. Tidak sombong. Terutama jangan sombong. Saya sering punya metode Pak supaya tidak sombong. Saya kumpul. Sering kumpul. Karena orang sombong itu bisa kalahnya dengan perkumpulan. Karena dengan perkumpulan banyak orang menegur. Tapi kalau sombong nggak berkumpul, ini semakin subur sombongnya. Walaupun ya kelihatannya ya ini, tapi kalau dia nggak berkumpul, nah, sombongan itu bukan di fisik tapi di hati. Aku nggak mau sholat di masjid, takut teriak. Iya itu teriak. Nggak mau sholat di masjid karena teriak. Belum sholat masjid kamu sudah teriak. Nanti orang yang sudah sholat baru teriak. Ada nggak mau sholat masjid takut teriak. Ya itu teriak. Yang musyrikah takut teriak. Nah, yang musyrikah takut teriak. Pengalaman atau pengalaman? Jadi ya kita jangan sombong. Siapapun berpotensi untuk sombong. Tidak terlepas dari ustaz atau ulama. Makanya dengan berkumpul, insya Allah dengan kumpul itu membuatkan jarak lanjut supaya Insya Allah. saya nggak ada kumpul sama ustaz juga Pak Sowa kalau saya menjadi ustaz kan. Tapi kalau saya nggak mau kumpul dengan ustaz, kelihatan ilmu saya malah jus. Pikiran kumpul, ternyata saya nggak hafal hadis itu, saya nggak hafal ayat itu, saya nggak paham fikih ini. Seperti itu. Jangan seperti kakak dalam pengetahuannya dunia ya setempur bila dibuka barang luas. Walamma ja'aluna ditanya wa tilka 'adun ja'adu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Wa tilka 'ad, demikianlah atau itulah kaum 'ad, isyaratun ila atharihim, ini isyarat kepada peninggalan-peninggalan mereka. Ay fasiqu fil ardi wa ghuru ilaiha summa wasafa ahwalahum faqala. Isyarat ila atharihim, isyarat terhadap peninggalan-peninggalan kaum Samud, kaum 'ad. Fasiqu, maka berjalanlah kalian fil ardi di muka bumi wa ghuru ilaiha, ke peninggalan anak tilas mereka masih tersisa dari sekarang. Summa wasafa, kemudian mensifati sama Allah ahwalahu, terhadap apa kejadian ataupun ahwal hal ihwalnya kaum. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'adu bi ayati rabbihim, mereka menentang ayat-ayat Tuhan mereka, wa asaw rusulahu, dan asaw maksiat menentang rusulahu, rasul-rasulnya Allah. Jam rusulahu, padahal Nabi Hud itu satu apa banyak? Satu. Satu banyak Pak? Satu. Satu. Kalau satu itu namanya kalau satu itu rasulun, satu sinnya panjang. Tapi kalau rusul, rasulnya banyak. Kalau rusul atau rusulan, rusulin itu banyak. Tapi kalau rasulun, makanya rasulullah, rasul satunya Allah. Tapi kalau rusulullah, rasulnya Allah. Nah, kenapa ini yang
tafsirnya jamak. Kenapa pakai lafaz rusul jamak? Rasul artinya li'anna man asra rasulan asra jami'ar rusul. Karena orang yang maksiat kepada satu rasul itu ibaratnya juga dia maksiat kepada rasul yang lain juga. Karena agama sebenarnya semua satu awalnya, berarti ya semua satu, nggak ada bertentangan, nggak ada yang bertentangan. Hatta Nabi Isa pun kita mengimani, tapi mengimani sebagai nabi batasannya. Jadi agama samawi, kitab yang populer ya, Taurat, Zabur, Injil dan Quran, ini semua esensi nilai ibadahnya sama. Sholatnya yang juga ada, hanya saja tata caranya berpuasa juga, haji yang mengunjungi tempat-tempat tertentu pun ada, hanya saja berbeda. Nah, makanya kenapa Al-Quran mengomentari Injil, Zabur, Taurat? Ada yang tahu tak? Kenapa dikomentari? Tapi kenapa Injil tidak mengomentari Quran? Zabur tidak mengomentari Quran? Kenapa? Nah, karena Al-Quran turunnya itu terakhir, makanya komentari yang sudah ada, menyempurnakan yang sudah ada. Kalau dibilang komplit kita tidak tahu. Karena sebagai pungkasan, Nabi yang pungkasan, Al-Quran kita pungkasannya. Man asal rasulah, asal jami rusul, istirotihim fi asli maja'atu bihi wa huwa tauhid. Karena intinya sama rasul satu dengan rasul yang lain, nabi satu dengan nabi yang lain, itu mengajarkan tentang tauhid, apa keesaan Allah. Wa tabi'u amra kulli jabbarin 'anid, wa tabi'u, dan mereka mengikuti amra kulli jabbarin 'anid, pemimpin yang memaksa dan menentang. Jabar memaksa, itu menentang. Ma'ani dunia haki min sihim, saya sihim atas pemimpin mereka. Jadi kaum Ad juga itu enggak serta-merta sendiri-sendiri, tapi mereka semua juga mengikuti para pemimpin. Buat kisah yang lain itu ini panjang sekali. Sedikit saja tentang masalah apa. Jadi kaum Ad ini bersepakat membunuh siapa? Nabi Hud. Walaupun yang bunuh satu, tapi karena sowan kepada pemimpinnya, maka kesannya tetap semua kota membunuh Nabi Hud. Wah, punya makar untuk membunuh Nabi Hud. Nah, itu konteks itu dampak daripada apa? Izin kepada pemimpin. Meskipun satu yang melakukan, karena dia ada izin dulu, berarti seakan-akan semua melakukan. Pembunuhan biasa tidak terlalu berat, hukumannya dengan pembunuhan berencana. Maling tertutup apa? Pintu mati, ya dihukum apa? Itu kan tidak berencana membunuh. Tapi kalau membunuhnya direncanakan, fungsinya berat sekali. Wa usbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamati ala inna 'adan kafaru rabbahum ala mu'dan li'adin qawmi Hud. Nah, pas nanti. Wa usbi'u, dan mereka diikuti, bukan mengikuti tapi diikuti fi hadhihi dunya, di dunia ini laknat, bencana, kutukan minan nas, dari manusia, wa yawmal qiyamah, dan pada hari kiamat laknatan ala ru'usil qolai, dan di hari kiamat juga mendapatkan kecaman, kutukan, laknat ru'usil qolai, dari makhluk seluruhnya. Kalau mengikuti bisa jadi bisa istirahat dulu.
kita mengikuti bencana alam. Maka kita bisa berarti kita mengikuti sampai bencana alam itu sampai mana, bisa jadi juga kita berhenti capek. Tapi kalau diikuti mau sampai kemana, kita diikuti. Saya diikuti bencana alam, itu mau delik mana, itu mesti dikejar. Wa dia pilihan di dunia lama, wa yawmul ala inna adan kafaru. Ala ketahuilah inna adan sungai Qam'ad kafaru kufur ja'adu menentang Rabbahum Tuhan mereka. Ala ketahuilah bu'dan. Ini kalau bahasa matanya bencana ataupun keburukan, tapi bahasa rasanya ala bu'dan. Mereka ketahuilah bu'dan jauh min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Tandanya apa, orang yang jauh dari rahmat Allah itu pasti buruk. Kenapa orang masih dikategorikan baik? Karena dekat dengan rahmat Allah. Makanya kalau ada ceramah biasanya ucapannya apa? Rahimahullah, yang ibadah jamaah ataupun hadirin jamaah Jumat rahimahullah, masih dapat rahmat Allah, tandanya baik. Doa maksudnya semoga mendapatkan rahmatnya Allah. Tapi kalau sudah bukan dari rahmatillah, jauh dari rahmatnya Allah, li'adin qaumin, sesungguhnya yaitu kaum Lut, yaitu tadi mendapatkan jauh daripada rahmatnya Allah. Wa ila Thamud akhahum ila akhir. Ini penjelasan tentang kaum Thamud, kaumnya Nabi Soleh, masih kategori Nabi Ahad. Kesimpulannya kita tandai sampai situ. Pertama, jangan sekali-kali syirik. Syirik yang jadi, jangan menyembah siapa-siapa. Syirik kopi yang tersembunyi pada hati, jangan sampai tidak melibatkan Allah. Nah, makanya fungsinya doa itu sebenarnya untuk supaya hati kita tetap tergantung kepada Allah. Supaya kita makan sebelumnya kita takjub ada makanan enak, kita doa mau makan. Supaya apa? Ingat makanan itu meskipun ada yang memasakkan, ada yang memberikan, tapi itu hakikatnya dari Allah. Makan kenyang, alhamdulillah. Pakai doa juga. Maksudnya apa? Kamu kenyang itu meskipun itu karena kamu makan, karena kamu minum, tapi hakikatnya dari Allah. Mau apapun belajar doa. Maksurah, pakai ada zikir maksurah, ada doa maksurah, itu kita amalkan. Karena biasanya kalau kita ada doa seperti itu, susah untuk hati kita ini selalu terpaut dengan Allah. Masuk doa, masuk masjid doa, keluar doa, masuk WC, keluar WC doa, masuk rumah doa, ketemu orang salam. Itu supaya apa? Itu sebenarnya nggak ada. Yang ada hanya Allah. Ini hanya mata itu hanya membohongkan saja. Matanya percaya dengan yang nampak, ada yang nampak pasti akan sinar. Allah sekarang tidak nampak, tapi Allah akan abadi ada. Nah sekarang apa? Tanamkan prinsip, pokoknya saya nggak mau syirik, saya akan mentauhidkan Allah Subhanahu. Tapi kamu nggak usah digubris saat mengatakan ziarah kubur itu nggak boleh depan. Bukan itu kan bukan doa minta kuburan. Kalau ya kubur berikan namaku ini, tapi kalau doa di dalam kubur belum tentu minta kubur. Doa yang di depan kubur minta keberkahan dari ahli soleh, orang soleh di kubur tersebut. Kalau tidak kalau makan ahli kubur. Dan biasanya kalau doa di depan kubur itu lebih hikmah, Pak. Lebih hikmah. Saya haus tadi, Pak Sarlo bilang apa mau air dingin? Ya mau. Tapi saya maunya masih belum senang karena belum ada. Tapi kalau sudah tersedia, kalau sudah ada, mau air dingin? Ya mau. Ya, lebih mana? Ini juga orang harus diceritain, bukan diceritain apa? Kalau haus itu minum es tegal, Es teler. es teler. 02 Pak. Cerita. Promosi, tidak diindos. Minum itu akan ada orang enak tapi malah tambah nyesek karena nggak ada. Ini ya sesuatu yang ada dekat kita yang akan kita hayati.
Jangan syirik. Mau apa-apa, soalkan kepada para alim ulama, minta arahan. Terus yang kedua, sifat daripada kaum ini adalah sombong dan kelebihannya. Nah, meskipun sekarang orang berdekat yang hebat-hebat seperti kaum Ahlan, tapi potensi untuk bangga-bangga terhadap apa yang kita punya ini masih ada. Jadi bahaya sekali. Makanya jangan kufur nikmat, tapi syukuri itu nikmat. Jangan kufur nikmat. Apa kufur nikmat? Menggunakan kenikmatan tapi bukan untuk ketaatan. Seharusnya apa? Dengan bangga, harta bangga, jabatan bangga, dengan ilmunya bangga. Nah, potensi orang bisa kufur nikmat karena sombong bangga. Saya pintar karena saya belajar tahunan. Saya sukses karena saya usaha tahunan. Saya seperti ini karena seperti itu. Nah, akhirnya apa? Menghilangkan Allah. Nah, kalau seperti itu tandanya kufur, lupa bahwa itu dari Allah. Dulu saya berusaha juga dalam keadaan nggak sholat. Buktinya Allah nggak terlibat dalam itu. Aku nggak sholat, nggak mau bantu. Dia sekarang sukses. Nggak, dia masih hidup itu dari Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kalian sempit hidupnya, susah merasa kehidupan, datang ke kuburan, bilang sama kuburan dengan keras, hei ahli kubur, ketahuilah yang kalian impi-impikan, yang kalian inginkan cuma satu apa? Kembali untuk hidup. Sedangkan kita masih hidup, itu tanda yang masih dapat nikmat. Orang kubur sekarang soleh nggak soleh dalam kubur, alam barzakh pengennya kembali supaya memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Sedangkan kita merasa susah kenapa? Kita masih hidup. Boleh susah kalau sudah mati. Bisa juga orang jatuh bisa bangunan, tutup warung bisa buka warung. Orang berbuat bisa tandanya apa? Kalau sudah sombong menutup daripada kita ingat kepada Allah. Maka kalau sombong itu nggak ada ingat kepada Allah. Jangan Allah, ingat dirinya saja. Apa kalian nggak tahu? Aku ini bertanya dia. Ibu itu nang, aku nggak tahu bapakku siapa. Rasanya tandanya jangan sama Allah dirinya saja lu. Makanya jangan sombong. Jangan. Makanya harus minimal kalau dapat sesuatu, baik itu harta atau kemampuan apa, selalu ingat Allah. Maksudnya dikir ilmu tanpa dikir sombong, dikir tanpa ilmu sesat. Makanya dikir dan ilmu jadikan satu harus ada. Yang terakhir sudah. Semoga apa yang kita saya ini bisa dapat keberkahan dan manfaat. Amin.